Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 Ulumul Quran kelas 1 HKIP dengan anggota saya sendiri Ciliantan Ismara Fitri Paramita, Lutfiah Azhara dan Pipit Syahrani akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Makiyah dan Madaniyah. Urgensi ilmu Makiyah dan Madaniyah. Para ulama tertarik menyelidiki surat-surat Makkiyah dan Madaniyah. Mereka meneliti dari berbagai aspeknya sesuai dengan ashab nuzulnya. Lebih dari itu, mereka juga menaruh perhatian dari aneka segi kajian dan tidak ketinggalan juga mengenai surat-surat Makkiyah dan Madaniyah. Dalam menggali nilai kandungan surat, maka seorang munfasir akan membandingkan bobot antara surat Makkiyah dan Madaniyah. Melalui perbandingan ini akan dijumpai kesimpulan-kesimpulan yang berbeda-beda. Semua surat kalau tidak turun di Mekah tentu turun di Madinah atau sebaliknya. Mengetahui ilmu ini berarti meneliti tentang urutan surat, ayat, tempat turun, waktu, tema-tema, dan hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran. Para ulama tafsir sampai pada suatu batas penelitian dan memperoleh hasil-hasil. Mereka berpendapat bahwa surat-surat Makkiyah dan Madaniyah memiliki ciri-ciri masing-masing. Ciri-ciri surat Makkiyah. Yang pertama, di dalamnya terdapat sajdah. Yang kedua, di dalamnya terdapat lafaz kalla, sekali-kali tidak. Yang ketiga, di dalamnya terdapat seruan dan tidak terdapat seruan. Yang keempat, di dalamnya terdapat kisah para nabi dan umat-umat terdahulu, kecuali pada surat Al-Baqarah. Yang kelima, ayat-ayat maupun surat-suratnya pada umumnya pendek dan ringkas. Ciri-ciri surat Madaniyah. Yang pertama, surat yang di dalamnya terdapat izin perang atau menerangkan tentang peperangan dan hukum-hukumnya. Yang kedua, umumnya memiliki surat yang panjang, susunan kalimatnya bernada tenang dan lembut. Yang ketiga, berisi penjelasan tentang bukti-bukti dan dalil mengenai kebenaran agama Islam secara terperinci. Ijma ulama berkenaan dengan Makkiyah dan Madaniyah. Jika berpedoman pada pemikiran Abu Al-Qasim Al-Nisaburi, urutan Al-Quran berdasarkan metode sejarah turunnya ada 3 pertahapan, yakni tahap permulaan, tahap pertengahan, dan tahap penghabisan. Dari ketiga tahap ini, tiap tahap memiliki tingkat kesulitan tersendiri. Terhadap surat-surat yang disepakati dengan bulat oleh para ahli tafsir dan sejarah sebagai bagian dari Al-Quran yang turun pada tahap-tahap awal di Mekah, yaitu surat Al-Alaq, Al-Mudaththir, At-Takwir, Al-A'la, Al-Lail, Al-Insyirah, Al-Adiyat, At-Takasur, dan An-Najm. Surat-surat Makkiyah yang turun dalam masa pertengahan ialah Abasa, At-Tin, Al-Qari'ah, Al-Mursalat, Al-Balad, dan Al-Hijr. Surat-surat Makkiyah yang turun dalam masa penghabisan di Mekah ialah As-Saffat, As-Zukhruf, Ad-Duhan, Al-Kahfi, Ibrahim, dan As-Sajdah. Faedah mengetahui Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama, sebagai alat bantu dalam memahami Al-Quran. Yang kedua, meresapi gaya bahasa Al-Quran dan memanfaatkan keindahan dan kelenturan gaya bahasa tersebut dalam metode dakwah. Yang ketiga, mengetahui sejarah Nabi Muhammad SAW serta secara komprehensif melalui ayat-ayat Al-Quran, baik ketika Nabi berada di Mekah ataupun di Madinah. Pedoman menentukan Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama, bersandar pada pendengaran riwayat para sahabat dan tabi'in, atau disebut juga sima'i. Yang kedua, bersandar pada pola penalaran yang lurus berdasarkan logika yang sehat, atau disebut juga qiyasi. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.